banyak pendeta-pendeta yang mendoakan itu kutuk keturunan masa lalu. Masa lalu. Tapi tidak mendoakan mematahkan kutuk masa depan. Kutuk itu ada dua hal Pak Gilbert. Pertama, kutuk masa lalu. Kedua, kutuk masa depan. Itu berhubungan dengan hari ke-6. Setiap ritual kuasa gelap seluruh dunia pasti pakai hari Jumat, malam Jumat. Yang disebut sabat Yahudi itu hari ke-7, itu hari Sabtu. Oh, kutuk masa depan juga bisa berlaku untuk orang yang sudah bertobat. Kan belum ada pembatalan perjanjian untuk masa depan. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya mari kita mulai video ini dengan doa. Tuhanlah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik ya Bapa. Terima kasih sampai hari ini penyertaan-Mu luar biasa. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu. Berikan kami hikmat marifat agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan. Lindungi kami, sertai kami, berkati kami yang akan menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-video kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan sekarang mari kita saksikan saja langsung apa yang disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya Pak Gilbert. Jadi hari ini kita mau bicara tentang kutuk. Apa saudara? Ada banyak orang bilang kutuk itu nggak benar. God is God who bless. Tuhan adalah Tuhan Allah yang memberkati. Tetapi jangan salah, Allah yang merencanakan berkat adalah Allah yang mengingatkan kita bahwa kutuk itu ada. Pak Daud, apa itu kutuk? Kutuk itu ada dua hal Pak Gilbert. Pertama, kutuk masa lalu. Kedua, kutuk masa depan. Dan arti kutuk adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kematian abadi. Jadi kutuk ada dua. Tuh kan saya udah bilang, kalau Pak Daud yang begini-begini ahlinya. Kita cuma tahu kutuk-kutuk aja. Pak Daud bilang kutuk ada dua. Kutuk masa lalu, kutuk masa depan. Kutuk itu dimulai dari kata-kata. Kata-kata siapa? Kata-kata kita atau kata-kata orang? Kata-kata orang, kata-kata perjanjian, dan kata-kata yang melawan Tuhan. Kata-kata perjanjian apa maksudnya? Misalnya perjanjian dengan dukun. Loh, memang kalau pergi ke dukun ada perjanjian. Saya soalnya nggak pernah, minta maaf saudara-saudara. Saya nggak pengalaman. Depan saya ini pengalaman saudara-saudara. Jadi orang kalau pergi ke dukun apa yang dia buat sebetulnya? Minta kekayaan. Kan yang diminta adalah roh. Dan pada itulah dukun akan menjadi perantara antara roh dan manusia. Ini dukun itu kayak maklar aja Pak Gilbert. Minta maaf ya dukun-dukun yang ada di sini. Oh, nggak ada dukun di sini ya. Atau yang di situ yang lagi nonton. Dukun itu kata Pak Daud, lu cuma maklar antara setan sama orang itu. Nah, terus lanjut, bagaimana bisa ada perjanjian? Perjanjian itu kalau mau kaya harus ikuti aturan ini. Itu selalu Pasti. beda sama Tuhan. Pokoknya Tuhan hidup dekat Tuhan, karunia. Tuhan kasih gratis. Nah, Tuhan kasih karunia. Nah, makanya biasanya apa aja perjanjian itu? Pertama itu kutuk masa lalu, turun temurun. Enggak, bukan. Biasanya kalau saya minta kaya misalnya, apa aja yang rumah tangga hancur. Setelah itu jatuh sakit, mati ndak hidup ndak. Nah, yang ketiga
anak yang paling dikasih meninggal atau cacat. cacat. Yang berikutnya adalah anak cucunya kerja apapun sial habis karena masa depannya udah diambil. Oh, dia kaya karena merampas. Iya. Tuh, denger tuh. Nah, ini namanya kutuk masa lalu. Nah, Itu 3 bisa sampai nggak 4 orang generasi. tua bisa mengutuk anaknya atau tetangga mengutuk? Bisa, tapi harus ada alasan yang kuat. Tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Orang tua ngutuk anak karena anaknya nakal, tiba-tiba spontan dia kutuk, jadi kata-kata mengikat ke jiwanya. Nah, Jadi sebaiknya anak Tuhan Tidak tidak boleh mengutuki anaknya. tidak boleh mengutuk. Nah, ini namanya kutuk masa lalu. Nah, kutuk masa depan itu berhubungan dengan hari ke-6. Maksudnya? Setiap ritual kuasa gelap seluruh dunia pasti pakai hari Jumat, malam Jumat. Yang disebut Sabat Yahudi itu hari ke-7, itu hari Sabtu. Berarti hari yang ke-6 itu hari Jumat. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia, beranak cuculah kuasai bumi. Lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan gunakan hari ke-6 untuk mengikat kutuk masa depan. Nah, makanya semua ritual itu selalu hari yang ke-6 bicara tentang masa depan. Jadi kutuk ini ada 2, masa lalu dan masa depan. Banyak pendeta-pendeta yang mendoakan itu kutuk keturunan masa lalu, Masa lalu. tapi tidak mendoakan mematahkan kutuk masa depan. Nah, kutuk masa depan ini yang tahu rahasianya harus bekas dukun. Nah, mantan. Karena apa? Karena dia tahu apa artinya ritual hari ke-6 itu. Lawan dari Tuhan adalah setan. Apa yang bisa menyebabkan kutuk masa depan? Misalnya gini, dia sudah bertobat. Oh, Dipatahkan, kutuk masa depan juga bisa berlaku untuk orang yang sudah bertobat lagi. kan belum ada pembatalan perjanjian kutuk masa depan. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Ada banyak orang pokoknya bertobat tapi nggak mengadakan pelepasan. Nah, dia doa mematahkan kutuk masa lalu, garis keturunan. Ya. Tapi tidak mematahkan kutuk masa depan. Nah, sehingga pada waktu dia bertobat, setan masih punya hak atas masa depannya. Sehingga banyak kejadian begitu bertobat habis bangkrut. Nah, ini beda dengan kasus Ayub. Ayub tidak ada perjanjian setan. Ya. Tuhan mengizinkan, Tuhan menguji, iblis mencobai. Oh, itu pencobaan biasa. Kalau ini beda, ini adanya kutuk. Karena kalau pencobaan kita menang. Tapi kalau kutuk kita nggak Harus bertindak. patahkan. Nah, kutuk masa depan ini yang berhubungan dengan hari ke-6 ini, maka banyak sekali orang yang baru bertobat bingung. Aku udah bertobat, pabrikku habis. Aku bertobat, tiba-tiba setiap kedepannya dia kerja apapun habis semua. Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Ini yang diputuskan, dipatahkan juga. Ingat, hari yang ke-6 bicara tentang masa depan. Ikatan kutuk yang sering didoakan oleh hamba-hamba Tuhan itu adalah kutuk masa lalu. Harusnya ada 2. Pak Gilbert, dalam hidup kita ada masa lalu dan masa depan. Ya. Kan Itu tidak bisa hanya- dipisahkan ya. Nah, demikian kutuk. Semua yang ada masalah okultisme sebenarnya itu tidak ada ilmu baru, Pak Gilbert. Karena tidak ada setan baru. Okultisme tidak ada ilmu baru karena tidak ada Setan baru. Tidak ada setan milenial, saudara-saudara. Jadi setan itu semua kolonial. Iya kan Pak Daud, berarti setan kolonial nggak ada yang milenial. Tidak ada ilmu baru. Jadi kalau ada namanya, Tuhan sendiri pun memberkati anak cucu. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis mengkopi apa yang Yesus buat. Jadi kalau Yesus memberkati anak cucu, Bicara masa depan. maka iblis juga melakukan hal yang sama, mau mengikat kutuk Masa depan. masa depan. Tidak ada ilmu baru kan. Jadi kalau orang sudah terikat kutuk masa depan, makanya ritual itu semua pasti hari ke-6. Karena itu mengikat masa depannya. Nah, kenapa hari ke-6? Lawan dari Tuhan adalah setan. Karena Tuhan memberkati hari ke-7, Hari ke-6. hari ke-6 menciptakan Beranak manusia. cuculah kuasai bumi.
Lalu Ini bicara kemudian masa depan. beristirahat di hari ke-6, maka dihancurkan beristirahat hari ke-7 karena itu dia rusak di hari ke-6. Nah, makanya iblis itu menggunakan hari yang ke-6 untuk mengikat manusia kutuk masa depan. Artinya Karena Tuhan membuat manusia berkuasa di hari ke-6 itu. ya, demikian setan ingin berkuasa atas manusia juga. Kan setan tuh inginnya jadi Tuhan, tapi tidak selalu keturutan kan gitu Pak Gibet. Ya. Dan banyak manusia mentuhankan setan tanpa disadari. Iya. Nah, kenapa bisa adanya kutuk adanya kutuk masa depan? Apa yang bisa membuat kita kemasukan kutuk masa depan? Itu adalah cara setan untuk mengikat manusia. Karena gini Pak Gibet. Nah, tapi bagaimana kita bisa terkenanya? Kan ada orang yang nggak kena, ada orang yang kena. Kalau kena itu kalau dia mengadakan ritual hari ke-6. Itu perjanjian Pak Gibet. Pak Gibet perlu Pak Gibet tahu bahwa suatu perjanjian itu berlaku pada waktu ditandatangan hari ini seterusnya. Bukan sampai dibatalkan. Iya. Misalnya kita di notaris. Saya itu di depan akta gitu kan, saat akta ini ditandatangani berlaku kan gitu kan. Jadi artinya berlaku hari ini seterusnya. Bukan yang ke belakang Pak Gibet. Nah, tapi kan banyak orang nggak tahu bahwa di dalamnya ada kutuk masa lalu atau masa depan. Karena kutuk masa lalu biasanya kan berhubungan juga dengan roh nenek moyang kita dan lain-lain toh. Makanya saya bertobat Pak Gibet supaya beritahu kutuk masa depan. Jadi kita dapat ilmu bocoran namanya gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa di dalam diri kita ada kutuk masa depan? Ada cirinya Pak Gibet. Misalnya gini. Setelah dia bertobat, tapi rumah tangganya tetap berantakan, anak cucunya berantakan semua begitu. Artinya apa? Berarti ada perjanjian ilmu pengasihan, ilmu pelet atau pasang susu. Masa lalunya sudah dibatalkan, masa depannya belum. Setan punya hak untuk menghancurkan rumah tangganya. Ingat, Tuhan ingin kita diberkati. Amin. Tapi setan ingin kita dikutuk. Nah itu bagaimana? Makanya ada namanya ritual hari ke-6. Jadi apa saja ciri-cirinya bahwa seseorang itu ada kutuk masa depannya atau masa lalunya? Sering mimpi namanya roh-roh orang mati. Arwah-arwah. Dan yang berikutnya adalah sering ada penampakan. Nah, banyak kejadian-kejadian seperti itu Pak Gibet. Nah, makanya kita ini sebagai anak Tuhan, batalkan kutuk masa lalu juga harus batalkan kutuk masa depan. Bagaimana membatalkannya? Dengan kuasa nama Yesus, dengan darah Yesus. Darah Yesus. Jadi hari ini waktu sudah terima perjamuan suci, imani bahwa kutuk masa lalu dan masa depan sudah dihancurkan. Nah, seperti gini Pak Gibet. Ini tentang masa depan. Ya. Dukun mengutuk. Bangkrut. Artinya apa? Ke depan kan ini. Oh, karena bangkrut nggak bisa di belakang. Kan dukun nyumpai bangkrut kan di depan Pak Gibet. Kan tidak mungkin ngomong bangkrut ke belakang, udah kejadian Pak Gibet. Iya, betul. Makanya untuk mematahkan kutuk masa depan itu ya untuk depan selanjutnya Pak Gibet. Ya. Nah misalnya gini, Pak Gibet mendoakan berkati anak cucumu, Tuhan berkati beranak cuculah kuasai bumi. Kan itu ke depan Pak Gibet. Kan tuh ada ngomong ke belakang diberkati, tidak ada Pak Gibet. Nah setan itu mengutuk masa depan. Makanya anak cucu menderita, anak cucu kawin cerai. Itu masa depan. Misalnya orang nyumpahin orang, itu masa depan. Lo kalau udah dengerin gua, lo mati. Kan ke depan. Kan tidak mungkin untuk ke belakang Pak Gibet. Nah, dan ini bisa melalui perkataan, bisa melalui dosa, bisa melalui kuasa kegelapan. Iya. Nah, jadi kutuk ini ada dua, kutuk masa lalu dan kutuk masa depan. Sedangkan hamba-hamba Tuhan banyak mematahkan kutuk masa lalu. Kutuk nenek moyang, kutuk masa lalu. Nah, masa depannya gimana? Nah, beranak cuculah kuasai bumi. Ini masa depan Pak Gibet. Janji Tuhan banyak masa depan kita. Setan mengutuk masa depan. Lawan dari Tuhan adalah setan. Nah, makanya kita dalam doa, apapun yang Tuhan buat positif, yang setan buat negatif. Iya. Makanya harus ada namanya pematahan kutuk masa depan. Pematahan kutuk masa lalu dan masa depan. Masa lalu udah biasa, masa depan yang kurang. Nah, Pak Daud, ini juga salah satu fenomena yang mulai bertumbuh lagi sekarang. Banyak orang mulai percaya lagi pada apa kata bintang.
Karena kelihatannya lebih seru. Dan ada banyak orang pikir, ini gak ada hubungan dengan setan. Ada banyak kan pikir, ini kan cuma seru-seruan aja. Ya kan, Sagittarius. Kebetulan saya sering masalah sama suami. Kebetulan suami saya Pisces. Memang gak cocok kita. Jadi jangan-jangan ini nih, berarti saya mesti selingkuh atau cari laki-laki yang Capricornus. Apalagi itu Capricornus? Iya kan? Itu bicara Jadi, tentang untuk masa depan. Gini, bagaimana dengan, apakah semua horoskop berhubungan dengan setan? Ada. Ingat Pak Gibet, hidup dan mati seseorang tidak tergantung hari kelahiran, telapak tangan, atau model rumah atau kuburan. Kuburan sudah mau sebagus apa, kalau susah-susah aja. Setan gunakan itu untuk mengikat orang itu mempercayai. Perlu sudah Pak Gibet tahu bahwa jadi kuncinya bukan itu ya, tapi dipercayai, diyakini. Ramalan yang bicara pribadi itu pasti tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Kenapa? Ingat, bumi dan isinya ini masih ada dalam kendali Tuhan. Amin. Nah, ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Karena setan punya hak atas hidupnya untuk ke depan. Ingat, hidup itu adalah pilihan. Hidup dalam Tuhan atau dalam setan. Atau keinginanmu sendiri. Kan gitu bagaimana? Iya. Nah, kalau hidup dalam Tuhan, masa depan di tangan Tuhan. Amin. Nah, kalau dia menyerahkan hidupnya dengan setan, setan punya hak atas hidupnya. Hidup adalah pilihan. Dan setan gak punya sesuatu yang baik. Setan Tidak. selalu arahkan kebinasaan dan ke neraka. Kehancuran. Kalaupun kaya, kalaupun sukses, tapi pasti penuh kekacauan. Iya. Tapi yang jelas satu Pak Gibet, yang tidak ada damai, yang tidak ada dalam dunia ilmu hitam atau kuasa gelap adalah satu damai. Damai sejahtera. Nah, makanya saya beritahu Pak Gibet ya, orang bisa tidur nyenyak itu anugerah. Siapa di sini yang bisa tidur nyenyak? Saya nggak bisa angkat tangan, pendeta saya lagi tidur ini. Hari ini kita dapat berita yang baik, saudara-saudara, yang bisa tidur nyenyak itu orang yang menerima anugerah. Terus. Kenapa saya berkata demikian Pak Gibet? Pak Gibet kan tahu waktu saya ngawal presiden dulu. Itu tidurnya 3 jam setiap hari Pak Gibet. 3 jam dan handphone di samping sini. Dan 24 jam siap terima telepon dari ibu negara dan kepala staf angkatan darat. Itu tiap hari selama 10 tahun. Nah, setelah saya berhenti, itu untuk menyesuaikan masa transisi itu berat. Karena apa? Kita biasa tidur 3 jam, tiba-tiba langsung lost, kan susah Pak Gibet. Itu perlu 2 tahun Pak Gibet supaya saya bisa tidur 6 jam. Nah, makanya saya beritahu, orang bisa tidur pules itu anugerah. Haleluya. Nah, kenapa ada banyak orang di tengah tidurnya suka mimpi-mimpi gelap, mimpi-mimpi tabrakan, mimpi-mimpi dikejar, mimpi-mimpi ketindihan, mimpi-mimpi ketemu orang mati? Pertama itu alam bawah sadarnya, tapi bisa juga ada ikatan kutuk masa lalu. Nah, kalau yang roh-roh orang mati itu berhubungan dengan kutuk alam kubur namanya. Kenapa bisa terjadi kutuk alam kubur? Karena dia terlibat namanya keturunannya itu pemanggilan arwah. Oh, berarti ada keluarganya yang mungkin dia nggak kenal, tapi manggil arwah. Tapi kan sebagian orang bilang gini, kan nenek saya, oma saya, kakek saya, opung saya kan saya nggak kenal. Dia bikin dosa apa? Kenapa kutuknya kena saya? Nah, dosa dari orang tua kan bisa masuk ke anak cucu. 10 perintah Tuhan. Tuhan membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga keempat. Iya. Nah itu harus, makanya kutuk itu harus diputuskan. Masa lalu dan masa depan. Nah gimana Pak Gibet? Saudaraku, hari ini kita dapat berita yang baik saudara-saudara. Walaupun sebagian saudara bisa deg-degan, aduh jangan-jangan gua ada kutuk nih, jangan-jangan ada kutuk. Makanya kita bahas ini persis lagi perjamuan kudus. Karena kita percaya darah Yesus menghancurkan setiap kutuk. Yang setuju katakan darah Yesus menghancurkan setiap kutuk.
Jadi kalau biasanya kita sambil angkat cawan, ya toh, lalu kita cuma oh ya, gitu ya kan. Hari ini kita betul-betul yakinkan bahwa kita bebas dari kutuk. Sama-sama bilang saya bebas dari kutuk. Setan tidak punya kuasa atas masa depan. Gitu. Bilang sama sebelah saudara, jangan bergaul lagi. Karena kutuknya tadi sudah dijelaskan. Baik kutuk masa lalu sampai kutuk masa depan. Dua-duanya harus kita putuskan. Karena Alkitab bilang, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Saya ngerti waktu kita bahas ini, ada orang yang bilang, itu ajaran aneh. Biarin aneh, yang penting lepas. Saya mau nggak aneh tapi nggak lepas. Iya toh? Jadi mau orang bilang aneh kek, yang penting merugikan saudara nggak? Kalau saudara mematahkan kutuk masa lalu dan masa depan, merugikan saudara nggak? Enggak kan? Tapi yang pasti engkau menerima berkat surgawi yang luar biasa. Katakan amin. Lanjut Pak Gilbert, seperti Bileam kan diperintahkan sama Balak untuk mengutuk Israel. Untuk mengutuk Israel. Itu adalah kutukan masa depan Pak Gilbert. Supaya Israel hancur masuk. Tapi Tuhan mengubah kutuk itu jadi berkat. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Karena apa? Berarti kita pulang dengan berkat hari ini. Haleluya. Yang diminta Balak itu adalah menyumpahi Israel untuk masa depan Israel, Pak Gilbert. Dukun itu kalau mengutuk pasti ngutuk masa depan, Pak Gilbert. Mantra diucapkan untuk masa depan, Pak Gilbert. Dan kadang-kala kitanya nggak sadar kan, karena istilah-istilah yang dia pakai kan kadang-kala cukup baik kan. Karena saya perhatikan ada banyak orang yang pakai, dan ini juga saya mau tanyakan. Ada orang yang pergi ke dukun, hasilnya ada dua. Hasilnya ada dua. Satu gini, dia lagi di puncak karir, lagi puncak-puncaknya mati. Iya. Tapi ada yang bagus, puncak karir, turun sampai habisan gitu, sampai kita kaget. Ya ampun, dia ini kan dulu terkenal banget, dia kan dulu kaya banget, kok bisa habis kayak gini? Itu kenapa bisa begitu Pak? Itu kutuk masa depan. Jadi gini, kalau ada suatu kutuk seperti ini Pak Gilbert, begitu dia dapat uang kerja, terus gini, begitu habis, gitu, dia bisa bangkit. Nah, pasti di situ ada namanya itu, biasanya itu disumpahin Pak Gilbert sama mantra. Oh, mantranya itu udah berisi sumpah. Dan banyak orang nggak bisa sadar. Kan kalau sadar kita nggak mau dong. Ngapain gua kaya sesaat lalu hancur lagi? Nah, setan kan tidak beritahu semuanya Pak Gilbert. Kalau beritahu semuanya kan tidak ada yang minta Pak Gilbert. Setan nggak kasih tahu semuanya. Pintar juga dia nyimpen rahasia di setan. Nah, bagaimana biasanya sang dukun mengutuk? Misalnya gini, kamu udah siap untuk ini kan? Oke, mau minta apa? Penglarisan. Ingat Pak Gilbert, setan itu bukan pencipta. Setan bukan pencipta. Tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan setan bukan sumber, karena dia nggak bisa menciptakan yang tidak ada. Setan itu tidak ada menjadi berkata ada. Mencuri. Nah, itu mencuri rezeki dari anak cucu. Makanya kutuk selalu turun ke bawah. Iya. Itu namanya garis keturunan, kutuk masalah lalu. Nah, repotnya anak cucunya udah kena kutuk masa lalu, pergi ke dukun, lalu dan masa depan hancur dah. Nah, makanya doa itu di gereja itu harusnya ada pemahaman kutuk masa lalu dan kutuk masa depan. Dan kalau kutukan dukun pasti kutukan masa depan. Kutukan dukun selalu ke depan. Karena berkat Tuhan selalu menjamin hari depan kita. Iya. Wow, haleluya. Siapa yang diberkati hari ini? Siapa yang percaya dia bebas dari kutuk? Kutuk masa lalu dan kutuk masa depan. Masa depan kita terjamin oleh Tuhan. Angkat tangan kanan kita sama-sama bilang, aku percaya darah Yesus mematahkan segala kutuk masa lalu, hari ini dan masa depan. Dan darah Yesus merubah kutuk menjadi berkat. Sehingga kami terima dengan iman masa lalu kami dibersihkan oleh darah Yesus. Hari ini kami dibersihkan oleh darah Yesus. Hari depan kami dibersihkan oleh darah Yesus. Penuh berkat, penuh kemuliaan, penuh kedahsyatan, penuh peningkatan,
penuh kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan iman aku terima. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sahabat kemuliaan, itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan FT Ministry ataupun Tom Hayos TV melalui pelayanan Zoom-nya ya. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan yang baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas pesan yang disampaikan. Bapa pimpin kami Tuhan hari demi hari untuk selanjutnya, untuk kegiatan kami, untuk apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni kami. Di dalam nama Yesus berkati kami semua yang telah menonton video ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sahabat kemuliaan, kita akan bertemu lagi tentunya di lain waktu, di lain kesempatan, di next video. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan jalan jika berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.